Bab 2761, diselamatkan. Dev dan yang lainnya baru saja tiba di pintu kabin depan ketika beberapa anggota Sekte Feitian yang sedang mengobrol langsung menghentikan Dev dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan? Kembali ke tempatmu, kata seorang anggota Sekte Feitian. Kami ingin masuk ke kabin depan dan melihat-lihat, oke? Dev bertanya sambil tersenyum. Tidak, penumpang tidak diperbolehkan menonton di kabin depan. Kamu kembali. Kemudian anggota Sekte Feitian menggelengkan kepala. Karena kamu tidak bisa menontonnya, maka kamu tidak akan menontonnya, kata Dev, dan mengedipkan mata ke arah tiga pencuri hantu. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka segera mengambil tindakan dan langsung melumpuhkan beberapa anggota Sekte Feitian. Karena tidak mengeluarkan suara apapun, tidak membuat penumpang lain waspada. Namun, semua tindakan mereka jatuh pada kedua lelaki tua itu. Haruskah kita menghentikannya? Wanita tua itu bertanya. Jangan bergerak dulu, biarkan aku melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Sekte Feitian kami telah berdiri selama ratusan tahun, dan tidak pernah ada kecelakaan yang menyebabkan sebuah pesawat dirampok. Sepertinya kita berdua akan bisa mengejar ketertinggalan hari ini. Jika kita berdua menyelesaikan masalah dengan sempurna, kita pasti akan mendapat imbalan saat kita kembali. Orang tua itu berkata dengan sedikit bersemangat. Faktanya, kedua orang ini adalah tetua dari Sekte Feitian, dan masing-masing dari mereka telah mencapai alam fusion tingkat kelima. Alasan mengapa mereka berpura-pura menjadi turis adalah karena mereka bertanggung jawab atas pengawasan rahasia, dan mereka dianggap sebagai penjaga rahasia di pesawat tersebut. Pada saat ini, setelah melumpuhkan beberapa anggota Sekte Feitian, Dev melangkah maju, meletakkan satu tangan dengan lembut di pintu, dan membuka pintu kabin depan dengan sedikit kekuatan. Setelah beberapa orang memasuki kabin depan, Dev mengerutkan kening saat melihat tubuh beberapa anggota Sekte Feitian. Dia tidak menyangka bahwa ketiga pahlawan pencuri pantom akan membunuh orang-orang dari Sekte Feitian ini. Dev hanya ingin menyelamatkan Pterosaurus, dan dia tidak ingin membunuh orang dan membentuk kebencian dengan Sekte Feitian. Tapi sekarang setelah masalahnya selesai, Dev tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, di bawah instruksinya, tiga pencuri hantu memasuki kabin depan. Berdiri di kabin depan, Dev dapat dengan jelas melihat Pterosaurus berkepala tiga di depannya, terbang dengan keras. Pada tubuh Pterosaurus berkepala tiga, luka terlihat jelas. Rantai besi setebal lengan ada di tubuh ketiga Pterosaurus, dan ujung lainnya dipasang di pesawat. Melihat pemandangan ini, Dev melompat, mengikuti rantai besi tebal, dan berjalan langsung menuju Pterosaurus. Pterosaurus juga merasakan kehadiran Dev, menggoyangkan tubuhnya sedikit, dan mengeluarkan suara gemuruh. Dev buru-buru memancarkan kekuatan naga di tubuhnya, lalu dengan lembut membelai pterodaktil itu dan berkata, jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Merasakan kekuatan naga di tubuh Dev, ditambah dengan kenyamanan Dev, pterodaktil itu langsung menjadi tenang. Dev berdiri di punggung lebar Pterosaurus dan melihat rantai dengan pola berkedip. Dev sedikit bingung. Jika ingin membuka rantai besi tersebut harus menggunakan senjata tajam seperti pedang pembunuh naga, namun jika menggunakan pedang pembunuh naga, bisa saja Pterosaurus tersebut terluka secara tidak sengaja. Tetapi jika Anda tidak menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong paksa rantai besinya, Anda hanya dapat melepaskan formasi pada rantai besi itu sedikit demi sedikit, itu terlalu lambat. Tepat ketika Dev sedang bingung, Zeyan buru-buru berkata dalam benaknya, Tuan Dev, Anda pasti bisa menggunakan api untuk melelehkan rantai besi ini. Kalimat seperti itu langsung membangunkan Dev. Dev sudah memiliki api pamungkas di tubuhnya, tetapi Dev tidak ingat untuk menggunakannya. Setelah mendengarkan kata-kata Zeyan, Dev berjongkok sedikit, dan kemudian nyala api di telapak tangan kanannya mulai menyala perlahan. Segera setelah itu, Dev memegang erat rantai besi tebal itu dengan tangannya. Dalam sekejap, rantai besi itu berubah menjadi merah, dan pola formasi di atasnya berkedip dengan cepat. Namun segera, pola formasi perlahan menghilang, dan rantai besi tebal itu perlahan meleleh. Ketika rantai besinya putus, Pterosaurus tersebut langsung melepaskan diri, terbang ke angkasa, lalu terbang kembali dengan cepat. Terlihat jelas bahwa Pterosaurus tersebut sangat bersemangat. Bab 2762, Jatuh. Pterosaurus memandang Dev dengan rasa terima kasih di matanya, dan Dev mengikuti contoh yang sama dan menyelamatkan dua Pterosaurus lainnya. Pterosaurus berkepala tiga mengepung Dev dan mengepakkan sayapnya terus-menerus, dan mereka berteriak dengan keras, seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Dev. Kalian harus segera pergi. Dev melambaikan tangannya dan berkata. Pterosaurus berkepala tiga memahami kata-kata Dev, mengangguk, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Dev memandang Pterosaurus berkepala tiga yang melarikan diri dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, Dev masih belum mengetahui bahwa justru karena tindakannya hari ini, Dev akan menerima bantuan besar dari Raja Naga bersayap di masa depan. Tapi ini semua untuk nanti. Setelah Dev menyelamatkan Pterosaurus berkepala tiga, dia segera kembali ke kabin depan.
Pada saat ini, seluruh pesawat mulai meluncur ke bawah karena melarikan diri dari Pterosaurus, dan ia juga bergetar hebat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Banyak penumpang yang bingung dengan getaran yang hebat. Bahkan kedua tetua dari Sekte Fei Tian sedikit bingung, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Dev dan yang lainnya ketika mereka memasuki kabin depan. Jadi mereka berdua segera bangkit dan bergegas menuju kabin depan dengan cepat. Namun sesampainya di kabin depan, mereka tercengang. Saya melihat beberapa murid Sekte Fei Tian di kabin depan telah terbunuh, dan Pterosaurus berkepala 3 yang menarik pesawat di depan telah lama menghilang. Saat ini, pesawat tersebut tidak memiliki kekuatan dan menukik ke bawah dengan cepat. Berani sekali kamu melepaskan pterodaktil itu? Orang tua itu berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Dev dan yang lainnya memasuki kabin depan, mereka tidak ingin membajak pesawat tersebut, melainkan langsung melepaskan ketiga Pterosaurus tersebut. Jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya menghentikan Dev dan yang lainnya sekarang. Siapa kamu? Dev mengerutkan kening saat dia melihat kedua lelaki tua itu tiba-tiba bergegas mendekat. HMPH, kami adalah tetua dari Sekte Fei Tian, yang dirancang khusus untuk secara diam-diam melindungi penerbangan pesawat ini. Aku tidak menyangka kalian yang tidak peduli dengan hidup dan mati akan berani melepaskan Pterosaurus dari Sekte Fei Tian kami. Wajah lelaki tua itu memerah karena marah, dia hanya berpura-pura pintar dan tidak menghentikan Dev dan yang lainnya. Jika masalah ini dilaporkan kembali ke Sekte Fei Tian, apalagi dia sebagai tetua, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Ketika Dev mendengar bahwa pihak lain ternyata adalah anggota Sekte Fei Tian, dia langsung mengerti mengapa kedua pria ini diam-diam mengamati ketika 3 pencuri hantu mengambil tindakan sekarang. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Dev tahu bahwa tidak mungkin menyembunyikannya. Jadi dia hanya menunjukkan kartunya dan berkata, kalian dari Sekte Fei Tian, karena mencari kepentinganmu sendiri, menganiaya Pterosaurus seperti ini, kamu pantas mati. Menurutku kamulah yang harus mati. Karena itu, lelaki tua itu hendak menyerang Dev. Tapi saat ini, terdengar suara gemuruh. Pesawat itu berguncang hebat lagi, pesawat itu menabrak gunung dan akan dipotong-potong. Cepat pergi! Dev berteriak, dan kemudian tubuhnya langsung meledak menjadi bola cahaya keemasan, bergegas ke atas dan membuat lubang besar di pesawat itu. Ketiga pencuri monster itu juga mengikuti lubang besar itu dan buru-buru keluar dari pesawat. Ketika kedua tetua dari Sekte Fei Tian melihat ini, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap Dev dan melarikan diri dari pesawat itu satu demi satu. Untuk sementara waktu, terjadi kekacauan di dalam pesawat tersebut, dan banyak orang melarikan diri dari pesawat tersebut. Tepat setelah semua orang melarikan diri dari pesawat tersebut jatuh dengan keras ke lembah, dan terjadi ledakan di kejauhan. Untungnya, para penumpang ini semuanya adalah biksu yang sakti, jadi mereka tidak terluka, tetapi beberapa dari mereka benar-benar ketakutan. Dev, kamu baik-baik saja? Liu Ruyan dan yang lainnya juga melarikan diri setelah melihat Dev, mereka segera bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana orang-orang dari Sekte Fei Tian? Apakah Sekte Fei Tian hanya untuk makanan? Mengapa pesawat ini jatuh? Saya masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Jika saya tertunda, saya tidak akan pernah bisa melewati Sekte Fei Tian. Semua orang mengutuk Sekte Fei Tian, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu disebabkan oleh Dev. Bab 2763, Menumbangkan Kognisi. Semuanya, saya Siti Qiao, tetua dari Sekte Fei Tian. Saya bertanggung jawab untuk melindungi pesawat secara diam-diam selama penerbangan ini. Hanya saja seseorang secara diam-diam melepaskan ketiga Pterosaurus di tengah jalan, yang menyebabkan pesawat itu jatuh. Atas nama Sekte Fei Tian, saya sangat meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Siti Qiao mencoba yang terbaik untuk meminimalkan dampak kali ini. Bagaimanapun, kejadian ini terjadi karena dia. Jika orang-orang ini membuat masalah dengan Sekte Fei Tian, dia akan mendapat masalah. Seseorang diam-diam melepaskan Pterosaurus? Siapa yang berani? Benar, jika kamu membiarkan Pterosaurus pergi saat terbang, apakah kamu meremehkan kami? Tetua Si, tolong tunjukkan padaku siapa orang itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua meminta Siti Qiao untuk mengidentifikasi orang tersebut. Siti Qiao menunjuk ke arah Dev dan berkata, dialah yang membawa orang ke kabin depan dan melepaskan Pterosaurus berkepala 3. Tapi jangan khawatir semuanya, saya rasa saya akan memberi Anda penjelasan. Setelah Siti Qiao selesai berbicara, dia berjalan menuju Dev dengan ekspresi dingin. Dalam pandangan Siti Qiao, Dev hanya berada di alam fusion tingkat kedua, dan tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Bahkan jika orang-orang di sekitar Dev termasuk, kecuali 3 tetua yang telah mencapai alam fusion tingkat ketiga, bahkan jika orang-orang ini bukan tandingannya, itulah mengapa dia begitu percaya diri. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Dev berada di alam fusion tingkat kedua, dan akan mudah untuk membunuhnya.
Anda harus tahu bahwa ketika Dev berada di alam fusion tingkat pertama, dia dapat membunuh biksu tingkat kelima di alam fusion. Sekarang Dev telah dipromosikan ke alam fusion tingkat kedua, dengan budidaya tingkat kelima dari alam penggabungan City Kiao. Jika dia datang dan ingin membunuh Dev, maka dia hanya mencari kematian. Tuan Dev, kita harus berhati-hati. Yihe berbisik di telinga Dev saat ini. Seorang biksu tingkat 5 di alam fusion bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Lebih besar dari Dev tidak takut dengan jembatan batu besi ini. Tuan Dev, bukan itu yang saya bicarakan. Saya hanya melihat-lihat dan menemukan bahwa kita sekarang berada di wilayah Thunder Eagle yang haus darah. Mungkin tidak ada dari kita yang bisa pergi. Yihe berbisik. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tidak menyangka bahwa waktu yang dia pilih untuk menyelamatkan Pterosaurus akan sangat kebetulan sehingga mereka akan berakhir di wilayah Thunder Eagle yang haus darah. Tapi melihat orang lain, sepertinya mereka tidak tahu ada bahaya. City Kiao melihat Dev sedikit mengernyit dan mengira dia takut padanya. Jadi dia mendengus dingin dan berkata, "Nak, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Jika kamu berani melepaskan Pterosaurus Sekte Fei Tian kami, maka hadapi kematian." Setelah City Kiao selesai berbicara, dia menamparkan Dev dengan telapak tangan. Telapak tangan ini membawa gelombang udara yang tak ada habisnya, menderu seperti tsunami. Serangan City Kiao cepat dan kejam, dan ada sedikit aroma manfaat di napasnya. Mata Dev menyipit, dia tahu bahwa City Kiao tidak hanya menyerangnya, tetapi juga menyemprotkan racun pada saat penyerangan. Hanya saja tubuh Dev kebal terhadap segala racun, dan dia sama sekali tidak takut dengan racun City Kiao. Dev dengan santai melambaikan telapak tangannya dan bertabrakan dengan City Kiao. Boom! Telapak tangan kedua orang itu bertabrakan, dan disertai dengan fluktuasi nafas yang besar, bola bubuk merah langsung menyebar bersama nafas. Setelah pukulan ini, tubuh City Kiao tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dev, sebaliknya, tidak bergerak sama sekali, dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bagaimanapun, City Kiao adalah biksu tingkat 5 di alam fusion, dan semua orang juga tahu apapun tentang kultivasi Dev. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara kedua orang tersebut, tetapi telapak tangan tadi membalikkan pemahaman mereka. City Kiao, seorang biksu fusion realem tingkat kelima, langsung ditolak oleh Dev dengan satu telapak tangan. Bab 2764, menindas beberapa orang dengan lebih banyak. City Kiao juga menatap Dev dengan kaget, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia selalu berpikir bahwa dengan kekuatan fusion realem tingkat kelima, dia akan mampu menghadapi orang-orang seperti Dev, tetapi dia tidak melakukannya. Ingin dikalahkan oleh Dev hanya dengan satu telapak tangan, kaget kembali. Pada saat ini, City Kiao tidak hanya terkejut, tetapi juga malu. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia, seorang tetua dari Sekte Fei Tian dari alam penggabungan tingkat kelima, ditolak oleh Dev, seorang junior yang tidak dikenal. Terlalu banyak untuk mereka, Sekte Fei Tian dipermalukan. Wanita tua di sebelah City Kiao juga mengubah ekspresinya dan menatap ke arah Dev. "Anak baik, kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau." Wanita tua itu percaya bahwa alam Dev jelas tidak seperti yang dia lihat, dan dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, mustahil untuk mengusir City Kiao dengan satu telapak tangan. Hal yang paling mengejutkan saat ini adalah 3 monster pencuri di belakang Dev. Mereka mengetahui kekuatan City Kiao, biksu tingkat 5 di alam fusion. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan oleh orang biasa dengan santai. Bagaimanapun, mereka bertiga bukanlah tandingan sama sekali, jika bukan karena kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan fakta bahwa mereka bertiga telah lama mencuri untuk mencari nafkah dan sangat lancar, mereka pasti sudah dikalahkan oleh Sekte Fei Tian sejak lama. Sekarang melihat Dev dengan mudah memukul mundur City Kiao, 3 pencuri hantu mulai merasa beruntung karena mereka telah mengikuti pilihan Dev. "Saya tidak menyembunyikan kekuatan saya. Alam yang Anda lihat adalah kekuatan saya yang sebenarnya sekarang. Aku tidak perlu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dengan kekuatanmu, bukan giliranku yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau." Dev berkata kepada wanita tua itu dengan ekspresi jijik. "Anak baik, kamu memiliki keberanian untuk melawan Sekte Fei Tianku. Tidak peduli di negara bagian mana kamu berada hari ini, kamu pasti tidak akan membiarkan Pterosaurus kami pergi begitu saja." Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia melihat ke arah City Kiao dan berkata, "Si tua, ayo kita pergi bersama." "Aku tidak percaya. Kita berdua yang bergabung bukanlah tandingan orang ini." City Kiao mengangguk, dan kemudian gelombang aura menakutkan meletus dari kedua orang itu, dan aura ini langsung menyelimuti Dev. Ketika Liu Ruyan dan tetua ketiga melihat ini, ekspresi mereka menjadi dingin dan mereka siap melangkah maju untuk membantu Dev. Tapi sebelum mereka berdua bisa mengambil tindakan, 3 pencuri hantu melompat tepat di depan Dev. "City Kiao, kalian berdua tidak tahu malu. Sebagai tetua dari Sekte Fei Tian, kalian hanya mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah.
tetapi kalian masih ingin menindas yang lemah. Apakah ini keunggulan Sekte Fei Tian kalian? Daji berteriak dengan nada menghina pada Siti Qiao. Ya, kalian Sekte Fei Tian masih tidak tahu malu. Kalian berdua berselingkuh di sekte tersebut, dan sekarang kalian diam-diam melindungi pesawat itu bersama-sama. Saya pikir kalian tidak melindungi pesawat itu, tetapi berselingkuh dengan lebih tidak bermoral, bukan? RG juga berkata dengan keras. Ketika terungkap bahwa Siti Qiao dan wanita tua itu berselingkuh, wajah Siti Qiao dan wanita tua itu langsung memerah. Jelas sekali mereka sedang membicarakan dua orang, jadi ekspresi mereka seperti itu. Siti Qiao, biar ku beritahu, kami masih punya fotomu berselingkuh dengan wanita tua ini. Jangan kira tidak ada yang tahu kamu sedang menyelinap. Kakak ketiga kami sudah mengintipmu beberapa kali. Apakah kamu mau aku untuk ditunjukkan kepadamu di depan umum sekarang? Apakah kalian berdua akan dibebaskan? Ketiga pahlawan itu juga berbicara, langsung menyulut kemarahan Siti Qiao hingga ekstrim. Tiga pahlawan pencuri pantom, kalian layak mati. Hari ini saya akan melenyapkan kerugian bagi rakyat dan membunuh kalian bertiga. Mata Siti Qiao terbakar amarah, dan dia menyerang ketiga pencuri hantu dengan amarah. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa ketiga pencuri monster itu bukan tandingan Siti Qiao. Dia ingin menghentikannya, tetapi Daji menghentikannya dan berkata, Tuan Dev, jangan khawatir, kami punya cara sendiri untuk menghadapinya. Itu. Kalau tidak, bagaimana kami berani melakukan ini? Mereka melakukan kejahatan di dalam Sekte Fei Tian. Setelah Daji selesai berbicara, tubuhnya mulai berkedip, lalu menghilang seketika. Saat Daji menghilang, dua pencuri pantom lainnya juga menghilang. Melihat tiga pencuri hantu menghilang, Siti Qiao tidak terkejut, jelas dia sudah mengetahui metode tiga pencuri hantu. Bab 2765, monster itu datang. Saat tubuh Siti Qiao menghilang dari ketiga pahlawan pencuri pantom, tubuhnya yang awalnya menyerang ke depan benar-benar berbalik dan ditepis dengan telapak tangan tiba-tiba. Mengikuti fluktuasi dalam kehampaan, tubuh ketiga pahlawan pencuri pantom muncul, di antara mereka, bahu pahlawan besar itu ditampar oleh jembatan batu besi, dan wajahnya tampak sedikit jelek. Hahaha, kalian bertiga, dengan trik kecilmu, aku sudah menemukan jawabannya. Tidak mungkin menipuku dengan keterampilan perjalanan waktumu. Melihat dia telah mencapai target, Siti Qiao tertawa dan berkata, Orang tua, sepertinya jika aku tidak memberimu obat tetes mata, kamu benar-benar akan menindas ketiga saudara kita. Sanji berkata sambil mencubitnya dengan santai, lalu cahaya redup mulai bersinar di udara. Kemudian tirai tipis muncul, dan saat tirai tipis muncul, adegan perselingkuhan Siti Qiao dengan wanita tua itu benar-benar terpantul di tirai tipis tersebut. Gambar itu sangat jelek sehingga ketika semua orang melihatnya, beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Ketika wanita tua itu melihat ini, wajahnya memerah karena malu dan dia lari jauh. Siti Qiao menjadi lebih marah saat ini, matanya merah padam dan berkata, berhenti, aku akan mencabik-cabikmu. Tepat ketika Siti Qiao sangat marah dan hendak mengambil tindakan. Tepat ketika Siti Qiao sangat marah dan hendak mengambil tindakan lagi, tiba-tiba langit menjadi gelap, dan kemudian bumi bergetar. Ketika semua orang melihat ini, mereka dengan cepat menyebarkan kesadaran mereka dan menjelajah ke segala arah. Penjelajahan ini tidak menjadi masalah, dan ekspresi semua orang menjadi serius. Rusak. Ini adalah wilayah elang guntur yang haus darah. Kita telah ditemukan. Banyak monster datang ke sini. Masalahnya, cepat lari, kenapa kamu berakhir di tempat ini? Semua orang mengatakan sesuatu, dan beberapa orang mulai bergegas keluar dan melarikan diri. Tuan Dev, ayo cepat pergi. Elang guntur yang haus darah ini sangat kejam dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap umat manusia. Pada dasarnya, semua manusia yang melewati wilayahnya akan dibunuh oleh elang petir yang haus darah ini. Kaisar Iblis Yihe mengerutkan kening dan berkata pada Dev, Oke, ayo pergi. Dev mengangguk, lalu memanggil tiga pencuri hantu dan melarikan diri dengan cepat. Pada saat ini, Siti Qiao tidak peduli untuk mengejar ketiga pencuri monster itu, dan membawa wanita tua itu untuk melarikan diri bersamanya. Meskipun ada ratusan biksu di seluruh pesawat, dan semuanya berkekuatan tinggi, orang-orang ini tidak bersatu, jadi ketika mereka menghadapi bahaya, mereka semua melarikan diri. Jika orang-orang ini bisa bersatu dan melawan bersama, mereka tidak perlu takut dengan Thunder Eagle yang haus darah.
Tetapi sekarang, tidak ada seorang pun yang mengatur dan memimpin, ratusan biksu berpencar dengan tergesa-gesa, dan mereka semua menghilang tanpa jejak. Yihe, aku ingat kamu bilang ada pohon guntur langit di Gua Raja Elang, dan ada buah guntur langit di pohon guntur langit? Dev bertanya pada Yihe. Ya, memang seperti ini, dan buah guntur hari itu sangat berharga dan merupakan sumber budidaya yang bagus. Yihe mengangguk. Tapi setelah dia selesai berbicara, Yihe menyadari ada yang tidak beres dan segera bertanya, Tuan Dev, mengapa Anda menanyakan ini? Apakah Anda ingin memetik buah guntur langit? Sekarang aku di sini, aku ingin mencobanya. Kata Dev. Tuan Dev, Anda tidak boleh mengambil risiko. Kekuatan Raja Elang Guntur yang haus darah tidaklah rendah. Dia telah mencapai tahap mengatasi kesengsaraan. Dia mengandalkan buah guntur hari itu untuk berhasil mengatasi kesengsaraan. Jika kita pergi memetik buah guntur langitnya, Raja Elang Guntur yang haus darah pasti akan melindunginya dengan seluruh kekuatannya. Jika saya tidak diracuni dan kekuatan saya tidak ditekan, saya bisa mencobanya. Tapi sekarang, kita semua bersama-sama mungkin tidak cukup untuk menamparkan Raja Elang Guntur. Yihe mencoba menghalangi Dev. Oke, aku hanya akan mencoba. Jika aku tidak berhasil, aku akan lari. Kalian pergi dari sini dulu dan cari tempat untuk bersembunyi. Nanti kami akan menghubungi kalian. Kata Dev. Dev, sebaiknya kamu tidak pergi. Pertemuan apoteker akan segera dimulai. Apa risikonya? Liu Ruyan memandang Dev dengan wajah khawatir. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev tersenyum tipis dan berkata. Bab 2766, Sembunyikan Nafas. Melihat Dev telah mengambil keputusan, Liu Ruyan tidak berkata apa-apa lagi, dia tahu bahwa dia harus melakukan apa yang diputuskan oleh Dev. Tuan Dev, izinkan kami tiga bersaudara pergi bersama Anda. Jika terjadi sesuatu, kami akan memiliki seseorang untuk menjagamu. Daji segera mengikuti Dev dan berkata. Jiwa mereka bertiga semuanya ada di dalam Dev. Jika Dev mati, maka mereka bertiga tidak akan bisa hidup lagi. Mereka akan mati bersama. Lebih baik pergi bersama Dev, jika Dev dalam bahaya, mereka masih bisa membantu. Dev melirik Daji, dia tahu apa yang mereka bertiga pikirkan, jadi dia tersenyum dan mengangguk, oke, kalian bertiga ikuti aku. Setelah Dev mengikuti Liu Ruyan dan mengucapkan beberapa patah kata lagi, mereka berpisah. Liu Ruyan dan tetua ketiga membawa Yihe dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Yihe menuju bagian luar wilayah Elang Guntur yang haus darah. Dev, sebaliknya, membawa tiga pencuri hantu jauh ke dalam wilayah Thunder Eagle yang haus darah. Monster seperti ini sangat sensitif terhadap aura, jadi Dev mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke tubuh tiga pencuri hantu untuk membantu mereka menyembunyikan auranya. Tujuan Dev adalah memetik buah guntur langit, jadi sebaiknya tidak ada pertarungan. Sepanjang jalan, beberapa orang terus bergerak menuju Gua Raja Elang dengan aura rahasianya. Setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu, Dev akan berhenti dan membentuk formasi. Tiga pencuri hantu tidak mengetahui formasi apa yang telah dibentuk Dev. Meski penasaran, mereka tidak berani bertanya. Sepanjang jalan, Dev dan yang lainnya juga bertemu dengan banyak biksu. Beberapa biksu telah meninggal, hanya tinggal tulangnya setelah dimakan monster. Ada juga beberapa biksu yang terluka tergeletak di bawah pohon dengan nafas lemah. Dev memandang para biksu yang terluka ini dan hanya bisa berdoa dalam hati, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Lagi pula, manusia itu egois. Jika orang-orang ini tidak egois, mereka bisa bersatu dan tidak diburu monster-monster ini. Tepat ketika Dev dan tiga pencuri hantu mendekati Gua Raja Elang, sekelompok orang juga masuk dari sisi lain wilayah Elang Guntur yang haus darah. Orang-orang ini bukanlah biksu di pesawat itu. Saya melihat selusin orang ini, semuanya mengenakan gaun kain abu-abu, dengan tulisan Ning tersulam di bagian dada gaun itu. Di depan orang-orang ini, seorang pemuda berjubah putih adalah Ning Ken, yang pernah bertemu Dev, dan di sebelah Ning Ken adalah ayahnya Ning Kai Chen. Kali ini Ning Kai Chen secara pribadi memimpin tim ke wilayah Elang Guntur yang haus darah, hanya untuk memetik buah guntur langit. Nenek moyang keluarga Ning telah dibangkitkan, tetapi kekuatannya tidak pernah bisa kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Kemudian, atas saran Huang Yaoshi, Ning Kai Chen datang untuk memetik buah guntur langit, untuk memulihkan kekuatan leluhur keluarga Ning mereka. Jika leluhur keluarga Ning mereka mendapatkan kembali kekuatannya, status keluarga Ning mereka di seluruh dunia surga dan manusia akan meningkat pesat. Ayah, ku dengar Raja Elang Guntur ini mampu melampaui alam kesengsaraan, jadi kita bukan tandingannya sama sekali. Dan kenapa aku merasa aneh setelah leluhur bangun? Melihat kekuatannya, dia tidak lebih kuat dariku. Dan wanita bernama Linglong beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa nenek moyang kita dari keluarga Ning memiliki tubuh iblis. Apakah dia gila? Menurutku dia terlihat seperti seorang pembudidaya iblis. Ning Ken terus mengomel di telinga Ning Kai Chen. Ning Kai Chen mengerutkan kening, menatap Ning Ken dan berkata, diam, aku mendengar kamu berbicara buruk tentang leluhurku, jadi aku akan memotong lidahmu. Sekarang, apakah keluarga Ning kita bisa berkembang dan sukses di dunia surga dan manusia bergantung pada nenek moyang kita?
Dan tentang wanita yang mencari leluhur itu, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Ketika Ning Ken melihat ayahnya sangat marah, dia hanya bisa menutup mulut dan berhenti berbicara. Melihat Ning Ken seperti itu, Ning Kai-chen berbicara lagi, saya mendapat kabar bahwa Raja Elang Guntur seharusnya pergi ke Kabupaten Jialing, mungkin untuk menghadiri konferensi ahli pengobatan. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mencuri buah guntur hari itu. Setelah Ning Kai-chen selesai berbicara, dia memimpin semua orang dengan cepat menuju Gua Raja Elang. Bab 2767, tiga pihak bertemu. Saat ini, Dev telah mendekati Gua Raja Elang bersama tiga pencuri hantu. Dev bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kuat di Gua Raja Elang, ini seharusnya adalah kekuatan yang dipancarkan oleh pohon guntur hari itu. Kekuatan guntur dan kilat semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada bencana guntur yang dialami Dev. Hati Dev sudah ada di tenggorokannya saat ini. Dia baru berada di alam fusion tingkat kedua. Jika dia benar-benar bertemu dengan orang kuat yang dapat mengatasi kesengsaraan, bahkan jika dia menggunakan semua cara untuk menyelamatkan hidupnya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Ketiga pahlawan pencuri pantom juga berlumuran keringat dingin. Mereka juga memahami teror Raja Elang Guntur. Bahkan Elang Guntur haus darah biasa itu cukup kuat untuk menghadapinya. Jika mereka menghadapi Raja Elang Guntur, mereka akan dibunuh dalam sekejap. Dev menarik napas dalam-dalam, mengucapkan beberapa mantra penyembunyian lagi untuk menyembunyikan aura mereka, lalu perlahan mendekati Gua Raja Elang. Dev tidak tahu sama sekali bahwa Raja Elang Guntur tidak ada di dalam gua. Jika Raja Elang Guntur ada di dalam gua, bahkan jika Dev menyembunyikan auranya, tidak ada gunanya. Para beku yang mengatasi kesengsaraan berbeda dari para beku biasa. Ketika sampai pada tahap mengatasi kesengsaraan, setiap langkah perbaikan adalah sulit, dan sejumlah besar sumber daya harus dipersiapkan untuk menghadapi sprint terakhir dari tahap mengatasi kesengsaraan. Hanya 1 dari 10 beku yang berhasil dalam tahap kesengsaraan. Banyak beku menghabiskan seluruh hidup mereka tetapi jatuh dalam tahap kesengsaraan. Namun setelah melewati masa kesusahan besar, semua beku akan kembali ke asal-usulnya dan merasakan kekuatan asal-usulnya. Hanya beku yang telah melewati masa kesusahan besar yang dapat disebut semi-abadi sejati. Mereka hanya perlu meningkatkan kekuatannya sedikit dan menunggu hari di mana mereka bisa naik, dan para beku di alam ini sama seperti orang biasa. Saat Dev dan ketiga pencuri monster itu perlahan mendekati Gua Raja Elang, Ning Kai-chen juga memimpin anggota keluarga Ning untuk mendekati Gua Raja Elang. Dan di arah lain, banyak juga biksu yang mendekat perlahan. Lagi pula, buah guntur langit terlalu menggoda, jadi wajar jika sebagian orang mempertaruhkan nyawanya. Beberapa orang mendekati Gua Raja Elang pada saat yang sama, semua orang menahan napas dan menyembunyikan aura mereka secara ekstrim. Namun ketika dia sampai di pintu masuk Gua Raja Elang, dia tiba-tiba membeku. Orang-orang ini bertemu dan saling memandang. Dev melihat dan menemukan bahwa banyak dari mereka adalah biksu di pesawat tersebut, termasuk jembatan batu besi dan wanita tua. Ketika Siti Qiao melihat Dev dan tiga pencuri hantu berani datang ke Gua Raja Elang, kemarahan di wajahnya langsung terlihat. Dev melihat ke sisi lain dan menemukan sekelompok orang asing, tapi menilai dari pakaian yang mereka kenakan, mereka pasti milik keluarga atau sekte. Namun segera, Dev melihat ke arah Ning Ken dan sedikit mengernyit, dia selalu merasa bahwa Ning Ken terlihat sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Ketika Ning Ken juga melihat Dev, dia juga tercengang, dia melihat ke arah Dev 2 kali dan tidak ingat siapa Dev. Bagaimanapun, Dev sedang berbaur dengan penduduk desa pada saat itu, dan Ning Ken tidak terlalu memperhatikan sama sekali. Tuan Dev, ini keluarga Ning. Saya tidak menyangka keluarga Ning juga akan datang ke Gua Raja Elang. Daji berbisik pada Dev. Dev tidak memiliki kesan tentang keluarga Ning dan belum pernah mendengarnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia lebih mengkhawatirkan Siti Qiao dan wanita tua itu. Dev takut Siti Qiao mau tidak mau menyerang mereka secara langsung. Kalau begitu, auranya akan terekspos seluruhnya dan dia akan segera ditemukan. Penatua Si. Sementara semua orang yang ditemuinya tercengang, Ning Kai-chen perlahan berjalan menuju jembatan Siti dan menyapa. Jelas sekali bahwa Ning Kai-chen mengenal Siti Qiao. Tuan Ning, saya tidak menyangka Anda akan membawa orang ke Gua Raja Elang. Mungkinkah Anda juga datang ke sini untuk mendapatkan buah guntur hari itu? Siti Qiao bertanya pada Ning Kai-chen. Ning Kai-chen tersenyum dan berkata tanpa komitmen, bukankah karena Penatua Si membawa begitu banyak orang ke sini untuk mendapatkan buah guntur langit? Bab 2768, memasuki gua. Kepala keluarga Ning salah menebak, dan kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Siti Qiao mengikuti Ning Kai-chen dan memberitahunya secara detail tentang jatuhnya pesawat tersebut. Ketika Ning Kai-chen mendengar bahwa Dev melepaskan Pterosaurus berkepala 3, menyebabkan pesawat itu jatuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev. Elder Si, anak ini sepertinya levelnya rendah. Jika kamu membunuhnya, bukankah itu mudah? Ning Kai-chen bertanya. Bagaimanapun,
Pterosaurus sangat berharga bagi sekte Fei Tian sekarang setelah Dev melepaskannya, bagaimana mungkin si Tikiao melepaskan Dev? Aku berencana membunuhnya, tapi sayang sekali ini adalah wilayah Thunder Eagle yang haus darah. Kami bertemu banyak monster, jadi kami terpencar. Tak kusangka anak ini begitu berani dan berani datang ke Gua Raja Lang. Si Tikiao berkata sambil menatap Dev dengan tajam. Elder Si, tolong jangan lakukan apapun di sini lagi. Jika Anda memperingatkan Raja Lang Guntur, kita semua akan dikutuk. Ning Kai-chen buru-buru membujuk si Tikiao. Tentu saja si Tikiao tahu, kalau tidak, dia akan mengambil tindakan segera setelah mereka bertemu. Dev melihat kedua orang yang berbicara. Dia tidak bereaksi. Sekarang begitu banyak orang berkumpul, mereka semua ada di sini untuk mendapatkan buah guntur langit. Dev harus menemukan cara untuk mempertahankan kekuatannya agar dia bisa mendapatkan buah guntur langit ke tangannya pada waktu yang tepat. Tuan Ning, Anda datang ke sini khusus untuk mendapatkan buah guntur langit, jadi Anda harus bersiap sepenuhnya. Bagaimana kalau Anda mengajak seseorang untuk menyelidikinya terlebih dahulu? Si Tikiao berkata pada Ning Kai-chen. Si Tikiao tahu bahwa orang-orang yang dibawanya semuanya adalah biksu di pesawat itu, dan beberapa dari mereka baru saja bertemu. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak akan membentuk efektivitas tempur secara keseluruhan. Tapi Ning Kai-chen berbeda, yang dia bawa adalah para elit dari keluarga Ning. Meski hanya ada selusin orang, mereka bisa bertindak bersama dan sepenuhnya mematuhi perintah Ning Kai-chen. Itu sebabnya si Tikiao meminta Ning Kai-chen untuk memimpin. Jika ada bahaya, biarkan Ning Kai-chen yang membawanya dulu. Tidak masalah. Setelah mendengar ini, Ning Kai-chen langsung setuju. Karena Ning Kai-chen tahu bahwa kemungkinan besar Raja Lang Guntur tidak akan berada di dalam gua, dan siapapun yang memasuki gua terlebih dahulu pasti akan mendapat keuntungan besar. Si Tikiao tampak sedikit terkejut saat melihat Ning Kai-chen menyetujuinya dengan gembira. Ning Kai-chen memimpin anggota keluarga Ning ke dalam gua perlahan. Si Tikiao memimpin orang-orang untuk berjaga di luar gua. Selama ada gangguan di dalam, mereka akan segera mengungsi. Lagi pula, tidak ada yang mau menghadapi Raja Lang Guntur di alam kesengsaraan. Si Tikiao dan anak buahnya tidak bergerak, tetapi Dev membawa 3 pencuri hantu dan mengikuti keluarga Ning ke dalam gua. Ning Kai-chen sedikit mengernyit dan melirik Dev, tapi mengabaikannya. Menurutnya, Dev hanyalah seorang biksu muda di alam fusion tingkat kedua, dan tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap mereka. Saat Ning Kai-chen memimpin orang-orang perlahan-lahan semakin dalam, Dev semakin merasakan teror dari kekuatan guntur dan kilat. Segera, seberkas cahaya bersinar, dan semua orang melihat pemandangan yang mengerikan. Saya melihat pohon guntur langit yang sangat besar berdiri di tengah-tengah gua Raja Lang. Pohon guntur langit berada di dalam gua dengan cabang dan dedaunan yang rimbun, dan di sekitar pohon guntur langit, terdengar guntur dan kilat yang tak ada habisnya, seperti barisan petir seekor ular guntur menari dengan liar. Dan di pohon guntur ini, 10 buah guntur seukuran kepalan tangan bersinar dengan cahaya guntur dan kilat. Buah guntur langit. Melihat buah guntur langit, Ning Kai-chen berteriak kegirangan. Dev ketakutan saat melihat Ning Kai-chen berteriak, karena takut menarik keluar Raja Lang Guntur. Untungnya, tidak ada pergerakan di gua Raja Lang, dan Dev menghela nafas lega. Jika Raja Lang Guntur yang haus darah terpancing keluar, tak satu pun dari mereka akan bisa pergi. Raja Lang Guntur sudah tidak ada lagi, hanya Tuhan yang membantuku. Ning Kai-chen berkata dengan gembira. Setelah mendengar kata-kata Ning Kai-chen, Dev mengerti mengapa Ning Kai-chen berani masuk lebih dulu. Ayah, aku akan memetik buah guntur langit. Ning Ken melihat buah Sky Thunder yang montok dan berkata dengan penuh semangat. Bab 2769, memetik buah. Jangan pergi, Ning Kai-chen menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke pelayan keluarga Ning dan berkata, pergi dan petik buah guntur langit. Seperti yang diperintahkan. Pelayan keluarga Ning tidak berani untuk tidak patuh dan mengerti. Meski dia juga takut, dia tetap harus gigit jari dan perlahan mendekati pohon guntur langit. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita bertiga bersaudara menggunakan ruang untuk bepergian dan memetik beberapa buah Sky Thunder dulu? Daji berkata pada Dev. Jangan bertindak gegabah, buah guntur seharusnya tidak mudah dipetik hari ini. Dev menghentikan 3 pencuri hantu. Saat Dev selesai berbicara, pelayan keluarga Ning melompat dan langsung menuju buah guntur langit di pohon. Boom! Tepat ketika pelayan keluarga Ning mendekati buah guntur langit, sambaran petir besar tiba-tiba menghantam pelayan keluarga Ning dengan keras. Dengan ledakan dahsyat, tubuh pelayan keluarga Ning langsung tersambar petir besar dan menghilang menjadi asap, bahkan tidak meninggalkan satu tubuh pun. Melihat adegan ini, Ning Kai-chen langsung mengerutkan kening, dan semua orang juga terkejut. Ketiga pencuri hantu itu begitu ketakutan hingga mereka menelan ludah mereka. Jika Dev tidak menghentikan mereka, mereka bertiga mungkin akan menghilang begitu saja sekarang. Raja Lang Guntur ini sangat berhati-hati. Sepertinya sangat sulit mendapatkan buah guntur hari ini. Ning Kai-chen mengerutkan kening dan berkata, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ning Ken bertanya.
Jangan khawatir, aku sudah menebak situasinya, jadi aku sudah bersiap dengan baik. Karena itu, Ning Kaichen mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya. Satu sisi cermin perunggu itu sangat halus, sementara sisi lainnya diukir dengan beberapa binatang. Ini adalah harta leluhur keluarga Ningku. Ini disebut cermin binatang menguntungkan. Dengan itu, petir akan dipantulkan dan tidak ada bahaya yang ditimbulkan. Ning Kaichen berkata, menyerahkan cermin binatang yang membawa keberuntungan kepada pelayan keluarga Ning dan berkata, ambil cermin binatang yang membawa keberuntungan dan petik buah guntur langit. Meskipun pelayan keluarga Ning ketakutan, dia masih memegang cermin binatang keberuntungan dan berjalan menuju pohon guntur langit dengan patuh. Rekannya tadi tersambar petir dan menghilang ke udara tipis. Jadi meskipun pelayan keluarga Ning ini memegang cermin binatang keberuntungan, dia masih merasa takut di dalam hatinya, dan kakinya gemetar ketika dia mendekat. Dev memandang Ning Kaichen dan menyadari bahwa orang ini sangat siap, bahkan senjata untuk menghadapi guntur dan kilat. Setelah pelayan keluarga Ning mendekati pohon guntur dengan cermin binatang keberuntungan, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan melompat dalam sekejap, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil buah guntur hari itu. Gemuruh. Tiba-tiba, sambaran petir dan kilat muncul dari pohon guntur langit, menghantam tangan pelayan keluarga Ning dengan keras. Ketika pelayan keluarga Ning melihat ini, dia segera mengangkat cermin binatang keberuntungan di tangannya, petir menyambar cermin binatang keberuntungan dan langsung terpantul ke samping. Petir itu dipantulkan dan menghantam gua dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan guncangan di dalam gua dan bebatuan berjatuhan satu demi satu. Melihat cermin binatang keberuntungan itu berfungsi, Ning Kaichen sangat senang dan memerintahkan dengan keras, cepat, guntur dan kilat tidak dapat menyakitimu lagi, cepat petik buah guntur. Ketika pelayan keluarga Ning melihat ini, dia sangat senang dan mengulurkan tangan untuk mengambil buah guntur langit. Tapi saat dia hendak menangkap buah guntur langit, angin kencang tiba-tiba bertiup dan langsung menjatuhkan pelayan keluarga Ning itu. Kemudian seekor elang petir besar yang haus darah muncul di depan semua orang, dengan sepasang sayap lebar yang menghasilkan kekuatan besar setiap kali ia melambai. Apakah ini? Apakah ini Raja Elang Guntur? Ketiga pencuri monster itu berkata dengan wajah terkejut. Mereka belum pernah melihat Raja Elang Guntur, jadi ketika mereka melihat elang guntur yang haus darah sebesar itu, mereka mengira Raja Elang Gunturlah yang muncul. Ini seharusnya bukan Raja Elang Guntur. Kekuatan elang guntur yang haus darah ini belum mencapai alam kesengsaraan. Ia hanya berada di alam penggabungan tingkat ke-8. Dev memandang Thunder Eagle yang haus darah di depannya dan berkata perlahan. Ning Kaichen melihat penampakan elang guntur yang haus darah, dan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, karena dia juga bisa melihat bahwa ini bukanlah Raja Elang Guntur yang haus darah, jadi tidak perlu terlalu takut. Bab 2770, Melarikan Diri. Elang petir yang haus darah ini jelas diatur untuk menjaga gua ketika Raja Elang Guntur pergi. Pada saat ini, saya melihat seseorang mencuri buah petir dari langit, dan elang petir yang haus darah ini muncul. Dengan teriakan elang petir yang haus darah ini, seluruh gua Raja Elang mulai bergetar, dan kemudian elang petir haus darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sisi lain gua Raja Elang. Astaga! Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengumpat dengan marah, berbalik dan lari. Di gua Raja Elang, bertarung dengan begitu banyak elang petir yang haus darah hanyalah mencari kematian, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Ketika ketiga pencuri monster itu melihat Dev melarikan diri, mereka dengan cepat menggunakan ruang untuk melakukan perjalanan. Dalam sekejap, mereka menghindar dan keluar. Ning Kaichen tercengang saat melihat begitu banyak elang petir yang haus darah tiba-tiba keluar. Hanya setelah Ning Ken berteriak dia memimpin orang-orang dan berlari keluar dengan putus asa. Meskipun Raja Elang Guntur tidak ada di sini, mustahil bagi Raja Elang Guntur untuk tidak mengatur hal sepenting itu. Bah! Teriakan bergema di langit, dan kemudian nafas yang keras keluar dari gua Raja Elang, membawa kemarahan yang tak ada habisnya. Elang petir haus darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gua Raja Elang. Siti Qiao dan orang lain yang awalnya berada di pintu masuk gua tercengang ketika mereka melihat begitu banyak Thunder Eagle yang haus darah tiba-tiba muncul. Namun segera, mereka bereaksi dan mengambil senjata mereka untuk membunuh elang petir yang haus darah ini. Beberapa penyihir formasi mulai mengatur formasi untuk menghadapi elang petir yang haus darah ini. Ketika Dev melihat ini, dia tidak lagi melarikan diri, malah semburan api menembus formasi orang lain, dan apinya membumbung ke langit dalam sekejap. Formasi tersebut diberkati oleh api pamungkas, dan elang petir yang haus darah itu jatuh satu demi satu. Dev juga tahu bahwa meskipun Raja Elang Guntur tidak ada di sini, jika dia ingin mendapatkan buah guntur langit, dia harus melenyapkan elang guntur yang haus darah ini. Elang petir yang haus darah di alam fusion tingkat 8 tidak keluar dari gua Raja Elang, tetapi dengan tegas menjaga pohon guntur langit. Elang petir yang haus darah terus-menerus terbang keluar gua, dan monster lain datang dari segala arah. Untuk sementara waktu, di area ini, auman monster-monster dan teriakan biksu manusia terus terdengar.
Meskipun Siti Qiao memiliki beberapa masalah dengan Dev, saat ini, mereka hanya fokus membunuh monster, dan tidak ada yang membuat masalah satu sama lain. Karena semua orang tahu jika monster ini tidak dibunuh, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat. Mayat monster di tanah telah menutupi seluruh tanah. Monster-monster ini menjaga pintu masuk gua, mencegah Dev dan yang lainnya masuk. Namun, kekuatan monster-monster ini jelas lebih lemah. Dengan pertarungan terus-menerus, jumlah monster-monster semakin sedikit. Pada saat ini, seluruh bumi tiba-tiba bergetar, dan kemudian elang petir besar yang haus darah terbang keluar dari gua, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Mata elang guntur yang haus darah penuh dengan amarah, dan bulu-bulu di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah karena amarah. Terdengar jeritan melengking, dan aura manik menyerbu ke arah semua orang dalam sekejap, seperti gelombang aura besar, langsung meniup beberapa biksu tingkat rendah yang terbang mundur. Di antara mereka, jika Dev tidak melindungi ketiga pahlawan pencuri pantom, mereka bertiga akan terpesona oleh aura manik ini. Elang guntur yang haus darah dari alam fusion tingkat 8? Apakah ini Raja Elang Guntur? Setelah Siti Qiao melihat elang petir yang haus darah ini, ekspresinya langsung berubah. Tidak mungkin Siti Qiao bisa menghadapi elang petir yang haus darah pada level ini. Dia hanya berada di alam fusion tingkat ke-5. Jika dia ingin bertarung dengan elang guntur yang haus darah di alam fusion tingkat ke-8, dia akan melakukannya harus memukul batu dengan telur. Ini bukan Raja Elang Guntur. Kekuatan Raja Elang Guntur tidak seburuk itu, kata Ning Kai-chen. Ketika Siti Qiao mendengar bahwa Raja Elang Guntur lebih kuat, ekspresinya tiba-tiba berubah karena ketakutan. Mundur. Siti Qiao memimpin wanita tua itu kembali dulu, monster semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Bab 2771, hidup itu penting. Melihat Siti Qiao mundur lebih dulu, biksu lainnya juga segera mundur. Yang belum mereka ketahui adalah Raja Elang Guntur tidak ada di dalam gua. Elang Guntur yang haus darah di depan saya bukanlah Raja Elang Guntur, ia telah mencapai alam penggabungan tingkat ke-8, lalu bukankah kekuatan Raja Elang Guntur akan mencapai tahap melampaui kesengsaraan? Memikirkan hal ini, para biksu mundur lebih cepat. Ning Kai-chen tercengang saat melihat Siti Qiao mundur bersama banyak biksu, dia awalnya ingin mengikuti Siti Qiao dan memperjelas bahwa Raja Elang Guntur tidak ada di dalam gua. Tapi sebelum Ning Kai-chen bisa menjelaskan dengan jelas, Siti Qiao berbalik dan berlari kembali. Sekarang Ning Kai-chen dan anak buahnya telah melarikan diri, hanya keluarga Ning yang tersisa untuk menghadapi monster ini. Adapun Dev dan mereka berempat, Ning Kai-chen tidak pernah memperhatikan mereka dari awal sampai akhir, karena alam mereka terlalu rendah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ning Ken bertanya. Mundur dulu lalu bicara. Ning Kai-chen tidak yakin dia akan membiarkan keluarga Ning menghadapi monster ini. Tanpa elang petir yang haus darah di alam fusion tingkat 8, Ning Kai-chen masih bisa mencobanya, tetapi sekarang mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencobanya. Ning Kai-chen dan semua orang di keluarga Ning juga mulai mundur dengan cepat. Ketika Dev melihat mereka semua telah melarikan diri, dia juga berlari kembali bersama 3 pencuri hantu. Meskipun buah guntur langit adalah hal yang baik, hidup lebih penting. Semua orang mundur, dan elang petir besar yang haus darah melebarkan sayapnya, lalu terbang ke langit dengan sayapnya berkedip, beberapa bulu seperti pedang tajam, menyerang para biksu yang melarikan diri. Wus wus wus. Beberapa bulu langsung menembus dada beberapa biksu, menyebabkan biksu tersebut langsung jatuh ke tanah. Melihat biksu yang jatuh ke tanah, Siti Qiao mengerutkan kening. Kecepatan melarikan diri mereka tidak bisa menandingi Thunder Eagle yang haus darah, jadi sulit untuk melarikan diri sekarang. Semuanya, tolong berhenti berlari. Thunder Eagle yang haus darah ini terlalu cepat. Jika kita lari lagi, kita semua akan terbunuh satu persatu. Siti Qiao tahu bahwa mencoba melarikan diri tidak ada gunanya, jadi dia segera menghentikan semua orang. Siti Qiao dan yang lainnya berhenti melarikan diri, dan Ning Kai-chen serta anak buahnya segera menyusul. Elder Si, kalian dari Sekte Fei Tian tidak memiliki kemampuan lain, tetapi kalian dapat melarikan diri dengan sangat cepat. Ning Kai-chen berkata tidak puas. Tuan Ning, apa yang kamu bicarakan? Kita bisa menangani elang guntur yang haus darah ini di alam fusion tingkat 8. Jika Raja Elang Guntur muncul, bukankah kita semua akan menjadi mangsa monster-monster ini? Siti Qiao sangat tidak puas dengan kata-kata Ning Kai-chen. Siapa yang memberitahumu bahwa Raja Elang Guntur ada di dalam gua? Raja Elang Guntur saat ini berada di Kabupaten Jialing. Saya juga mendapat kabar tersebut dan datang ke gua Raja Elang. Jika Raja Elang Petir ada di sini, aku tidak akan berani datang, kata Ning Kai-chen. Ketika Siti Qiao mendengar ini, dia langsung merasa tidak puas dan berkata, lalu mengapa kamu tidak mengatakan bahwa Raja Elang Guntur tidak ada di sana pada awalnya? Apakah kamu ingin memasuki gua Raja Elang terlebih dahulu dan menelan buah guntur langit untuk dirimu sendiri? Saat itu, Siti Qiao takut Raja Elang Guntur akan ada di sana, jadi dia meminta Ning Kai-chen untuk memimpin orang ke gua Raja Elang terlebih dahulu.
Jika dia tahu bahwa Raja Elang Guntur tidak ada di sini, dia akan membawa orang masuk terlebih dahulu. Lagi pula, orang yang memasuki gua Raja Elang terlebih dahulu pastilah yang paling diuntungkan. Ning Kaichen sedikit malu. Bagaimanapun, Siti Qiao benar. Ning Kaichen bertekad untuk menelan semua buah guntur langit. Elder Si, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk berdebat tentang hal ini. Pertama-tama kita harus bergabung untuk menghadapi elang petir yang haus darah ini di alam fusion tingkat 8. Selama kita membunuh elang petir yang haus darah ini, sisanya akan tidak menjadi kekhawatiran. Ning Kaichen berkata pada Siti Qiao. Tuan Ning, di antara orang-orang ini, Anda adalah satu-satunya yang kekuatannya telah mencapai alam fusion tingkat ke-8. Anda dapat menghadapi elang guntur yang haus darah itu. Di antara kami, yang tertinggi hanya di alam fusion tingkat ke-7. Jika saatnya tiba, bunuh elang petir yang haus darah ini dan dapatkan buah guntur langit. Maukah Anda membaginya dengan kami? Siti Qiao bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Bab 2772, ternyata itu kamu. Tentu saja, menurutmu aku ini siapa, Ning Kaichen? Selain itu, pohon guntur penuh dengan buah guntur langit hari itu. Ada ratusan buah. Bahkan jika kalian masing-masing berbagi satu di antara kalian, terus kenapa? Ning Kaichen menepuk dadanya dan berkata. Ning Kaichen tahu bahwa Siti Qiao dan yang lainnya belum memasuki gua Raja Elang, jadi dia tidak tahu berapa banyak buah guntur langit yang diambil di pohon guntur langit. Itu sebabnya saya mengatakan ini, memberitahu orang-orang seperti Siti Qiao bahwa ada banyak buah guntur surgawi, dan mereka akan lega. Benar saja, ketika Siti Qiao mendengar bahwa ada begitu banyak buah guntur surgawi, dia langsung merasa lega dan berkata, oke, mari kita bekerja sama untuk membunuh semua monster ini, lalu masuk dan memetik buah guntur surgawi. Saat kedua belah pihak mencapai kerjasama, kedua pihak bergabung menjadi satu dan menyerang monster. Ning Kaichen bertarung dengan elang petir yang haus darah di alam fusion tingkat ke-8. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Tiga pencuri hantu memandang Dev dan bertanya. Temukan cara untuk mendekati pintu masuk gua dan benar-benar membunuh semua monster ini. Maka keluarga Ning tidak akan pernah mengeluarkan buah guntur langit dan membaginya. Kata Dev. Dev ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk menyelinap ke dekat pintu masuk gua, memasuki gua Raja Elang, dan memetik buah guntur langit. Baru saja, ketika Ning Kaichen memberitahu Siti Qiao bahwa ada ratusan buah Sky Thunder, Dev tahu apa yang dipikirkan orang ini, dan dia pasti menolak untuk mengeluarkan buah Sky Thunder dan membagikannya. Lagi pula, hanya ada 10 buah guntur, dan tidak mungkin untuk membagikannya kepada begitu banyak orang. Dev memegang pedang pembunuh naga dan memimpin ketiga pencuri monster itu sambil menyerbu menuju pintu masuk gua. Tidak ada yang memperhatikan pergerakan Dev dan yang lainnya. Di seluruh hutan pegunungan, pertempuran terjadi lagi, tetapi jelas sekali bahwa para biksu manusia lebih unggul. Ning Kaichen bertarung melawan Thunder Eagle yang haus darah yang berada di alam fusion tingkat 8, meskipun agak sulit, dia tidak akan langsung dikalahkan. Ketika semua monster lainnya terbunuh, akan lebih mudah bagi mereka untuk menghadapi elang petir yang haus darah ini bersama-sama. Dev terus menebas, dan beberapa monster mati di bawah pedangnya. Setelah Dev dan tiga pencuri hantu mendekati pintu masuk gua, mereka segera bergegas masuk. Beberapa orang yang pernah masuk dengan cepat mendekati pohon guntur langit. Tapi setelah Dev memimpin ketiga pencuri monster itu ke dalam gua, dia menemukan bahwa dua sosok juga ada di dalam gua. Dev menyembunyikan dirinya dan melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa itu adalah jembatan batu besi dan wanita tua itu. Kedua orang ini benar-benar memanfaatkan kekacauan itu dan menyelinap ke gua Raja Elang. Tampaknya Siti Qiao tidak mempercayai Ning Kaichen, jadi dia memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki gua. Sialan, Ning Kaichen ini benar-benar berbohong padaku. Hanya ada 10 buah Sky Thunder di pohon Sky Thunder? Siti Qiao melihat buah guntur langit di pohon guntur langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lao Si, ayo manfaatkan kekacauan di luar untuk mengambil buah guntur langit dan menyelinap pergi. Jika ketua sekte tahu bahwa kita mencuri buah guntur langit, dia pasti tidak akan mengejar kita karena kehilangan Pterosaurus. Wanita tua itu berkata pada jembatan batu besi. Oke, aku akan melepas buah guntur langit sekarang. Siti Qiao mengangguk, lalu melompat. Gemuruh. Namun saat tubuh Siti Qiao hendak menyentuh buah guntur langit, tiba-tiba sambaran petir dari pohon guntur langit menghantam tubuh Siti Qiao. Tubuh Siti Qiao langsung tertembak jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Batu tua. Wanita tua itu bergegas untuk memeriksanya. Saat ini, wajah Siti Qiao pucat, dan ada darah di sudut mulutnya, sepertinya sambaran petir tadi memang tidak ringan. Batuk, batuk, batuk. Siti Qiao berdiri dan terbatuk-batuk dengan keras, matanya penuh dengan keterkejutan dan dia bertanya, apakah pohon guntur memiliki formasi hari ini? Kenapa masih ada guntur dan kilat? Pohon guntur langit terbentuk karena disambar petir dan menyerap kekuatan guntur dan kilat. Oleh karena itu, pohon guntur langit sendiri membawa kekuatan guntur dan kilat, jadi tidak ada cara untuk menggunakan formasi tersebut.
Kali ini, Dev keluar bersama 3 pencuri hantu. Apakah itu anakmu? Siti Qiao diliputi amarah saat dia melihat Dev dan 3 pencuri hantu. Bab 2773, kamu terlalu muda. Dev melihat Siti Qiao terluka, dan bahkan dengan wanita tua itu, dia bukan tandingannya, jadi dia mencibir dan berkata, ya, ini aku. Saya tidak menyangka Anda akan memanfaatkan kekacauan ini dan menyelinap masuk. Apa yang akan terjadi jika keluarga Ning tahu bahwa Anda ingin mengambil buah guntur langit untuk diri Anda sendiri? Dev tahu bahwa Ning Kaichen akan marah jika dia tahu Siti Qiao telah berbohong padanya. Dengan kemampuan Siti Qiao, Ning Kaichen mungkin akan ditampar sampai mati. HMPH, bukankah kamu menyelinap masuk juga? Selain itu, Ning Kaichen tidak berencana membaginya secara merata dengan kita pada awalnya. Dia juga berbohong kepadaku. Bahkan tidak ada 100 buah guntur di sini. Hanya ada 10. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan membunuh. Thunder Eagle yang haus darah. Bagikan kepada kami. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengurus urusan Anda sendiri dan segera keluar dari sini. Saya tidak akan peduli jika Anda membiarkan ketiga Pterosaurus kita pergi. Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Siti Qiao mengancam Dev. Hanya kamu, Dev tersenyum dingin, ketika kamu tidak terluka, kamu bukan tandinganku. Sekarang kamu terluka, apakah kamu masih ingin menyerangku? Dan biarpun aku pergi, kamu tidak akan bisa memetik buah guntur hari itu. Pohon guntur dilindungi oleh kekuatan guntur dan kilat. Bukankah kamu baru saja dihantam oleh kekuatan guntur dan kilat? Jangan khawatir, jika kamu tidak pergi, kami berdua pasti akan membunuhmu jika kita bergabung. Saat ini, wanita tua itu berbicara. Meskipun Siti Qiao terluka, bagaimanapun juga, dia berada di alam fusion tingkat kelima. Selain itu, dia juga berada di alam fusion tingkat kelima. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghadapi Dev, tingkat kedua yang kecil dari alam fusion. Adapun 3 pencuri monster, mereka tidak memiliki kemampuan apapun, mereka hanya memiliki beberapa keterampilan licik. Jadi Siti Qiao dan wanita tua itu sama sekali tidak menganggap serius 3 pencuri hantu. Biarpun kalian berdua bergandengan tangan dan tidak menggunakan 3 gerakan, aku bisa membuatmu berlutut dan memohon ampun. Dev berkata dengan percaya diri. Nak, apakah kamu bertekad untuk tidak pergi? Apakah kamu ingin melawan Sekte Feitianku sampai akhir? Siti Qiao mengerutkan kening dan menatap Dev. Aku tidak ingin melawan Sekte Feitian kalian. Aku hanya ingin mendapatkan buah guntur langit. Jika kalian pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawa kalian berdua. Dev berkata dengan tenang. Wah, kamu terlalu gila. Wanita tua itu benar-benar marah dan berkata kepada Siti Qiao, si tua, berhentilah bicara omong kosong padanya dan bunuh saja dia. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu melompat, dan pada suatu saat, ada pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang meledak dan menusuk ke arah Dev dengan cepat. Dev memperhatikan wanita tua itu datang dengan membawa pedang, wajahnya sangat tenang. Kamu terlalu muda untuk bersaing denganku dalam kompetisi pedang. Kata Dev, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Segera setelah itu, kekuatan naga suci disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga, dan raungan naga meraung, disertai kilatan cahaya keemasan. Hanya terdengar bunyi klik. Ekspresi wanita tua itu berubah drastis, dan dia buru-buru mundur. Setelah mundur lebih dari 10 meter, dia berhenti. Ketika dia melihat pedang di tangannya, dia menemukan bahwa pedang itu telah lama patah, hanya menyisakan gagang di tangannya. Saat ini, ada bekas darah panjang di dadanya, dan darah mengalir keluar. Wajah wanita tua itu tampak jelek seperti baru saja memakan bangkai tikus. Dia tahu bahwa Dev baru saja menahan diri. Jika dia tidak menahan, pedang itu akan membunuhnya. Pada saat ini, Siti Qiao melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa wanita tua di depannya juga seorang ahli pedang di Sekte Feitian mereka. Ilmu pedangnya benar-benar termasuk yang terbaik, tapi dia tidak ingin mampu mempertahankan satu gerakan pun di depan Dev. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa pencapaian Dev dalam menggunakan pedang telah mencapai puncak. Bab 2774, Kerjasama. Jika pedang pembunuh naga di tangan Dev tidak rusak, Zhongli, roh pedang dan pedang pembunuh naga, bisa memaksa wanita tua itu kembali tanpa Dev menggunakan pedangnya. Anda harus tahu bahwa kekuatan roh pedang Zhongli meningkat seiring dengan peningkatan pedang pembunuh naga, sekarang kekuatan Dev terus meningkat, pedang pembunuh naga juga terus meningkat kekuatannya di bawah nutrisi kekuatan roh pedang naga. Roh pedang Zhongli terluka dan tidak bisa lepas dari pedang pembunuh naga. Dia harus pergi ke Sekte Pemurnian Senjata dan menempa pedang pembunuh naga lagi di kolam pencucian pedang untuk memulihkan roh pedang Zhongli. Pada saat itu, setelah roh pedang Zhongli melepaskan diri dari pedang pembunuh naga, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Keluar sekarang, aku tidak perlu membunuhmu. Dev memandang Siti Qiao dan wanita tua itu dengan dingin dan berkata. Faktanya, Dev tidak ingin berseteru hidup mati dengan Sekte Feitian, lagi pula,
dia sekarang memiliki banyak musuh di surga dan dunia manusia, jadi dia tidak bisa memberikan tekanan lagi pada dirinya sendiri. Jika Dev ingin membunuh Siti Qiao pasti sudah mati saat dia pertama kali menyerang, dan wanita tua ini, Dev benar-benar mampu membunuhnya dengan satu pedang sekarang. Wah, meskipun saya tidak tahu identitas Anda, kekuatan Anda di alam fusion tingkat kedua dapat dengan mudah mengalahkan biksu kami di alam fusion tingkat kelima. Ini menunjukkan bahwa keterampilan yang Anda pelajari sungguh luar biasa. Sepertinya latar belakang keluargamu pasti tidak biasa, jadi aku tidak akan menanyakan identitasmu. Ada 10 buah petir di pohon petir hari ini. Bagaimana kalau kita membaginya secara merata? Pohon guntur langit dilindungi oleh petir, jadi kamu pasti tidak akan bisa mendapatkan buah guntur langit sendiri. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa mendapatkan buah guntur langit saat itu. Selama Anda setuju, keluhan kami sebelumnya akan terhapuskan, dan Sekte Fei Tian kami juga akan berhutang budi kepada Anda. Ketika saatnya tiba, selama Sekte Fei Tian kami digunakan, kami wajib melakukannya. Siti Qiao tahu bahwa Dev tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan, jadi dia hanya bisa mencari perdamaian. Dengan cara ini, meskipun mereka mendapatkan kembali beberapa buah guntur, mereka dapat mengimbangi kesalahan mereka karena kehilangan Pterosaurus. Tuan Dev, orang-orang di Sekte Fei Tian semuanya pembohong besar dan tidak menepati janji. Jangan mudah mempercayai mereka. Daji berbisik di telinga Dev. Tentu saja Dev tahu bahwa Siti Qiao adalah pembohong, jika tidak, dia tidak akan menipu Ning Kaichen dan menyelinap masuk. Namun, Dev tidak peduli bahwa Siti Qiao adalah pembohong, dia ingin menggunakan rencananya untuk membiarkan Siti Qiao dan yang lainnya menahan Ning Kaichen. Dev tahu bahwa musuh terbesarnya sekarang adalah orang-orang dari keluarga Ning. Meskipun ada 10 buah Sky Thunder di pohon Sky Thunder dilindungi oleh petir. Jika Dev ingin naik untuk mengambilnya, dia pasti akan terkena kekuatan petir, off. Hanya saja tubuh Dev berbeda dari orang biasa, setiap kali dia menerobos, dia menderita guntur dan kilat, yang membuat tubuh Dev sangat kuat. Seharusnya tidak ada masalah dalam menahan kekuatan guntur dan kilat di pohon guntur. Tapi butuh waktu untuk memetik 10 buah guntur ini sekaligus, tapi keluarga Ning tidak mungkin memberikannya kali ini. Setelah Ning Kaichen membunuh elang guntur yang haus darah di alam fusion tingkat 8, dia pasti akan memasuki gua. Ketika dia melihat Dev memetik buah guntur langit, dia pasti akan mengambil tindakan. Meskipun Dev sekarang telah menembus alam fusion tingkat kedua, dia tidak yakin bagaimana menghadapi Ning Kaichen, alam fusion tingkat ke-8. Selain itu, dia harus melawan kekuatan guntur dan kilat dari langit. Pohon guntur. Tidak mungkin bagi Dev untuk menyelesaikannya. Oke, aku berjanji, aku bisa membagi buah guntur kepadamu secara merata hari ini, tapi kamu juga perlu melakukan satu hal. Kata Dev. Apa yang harus dilakukan? Siti Qiao bertanya. Pergi keluar gua dan cari cara untuk menahan anggota keluarga Ning untuk saat ini. Jangan biarkan mereka memasuki gua. Semakin lama kamu menunggu, semakin banyak buah Sky Thunder yang bisa aku petik. Kata Dev. Apa? Apakah kamu akan memetik sendiri buah guntur langit? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak takut dengan kekuatan guntur dan kilat? Ketika wanita tua itu melihat bahwa Dev ingin mereka keluar dan mengusir keluarga Ning, sementara Dev memetik sendiri buah guntur langit, dia berkata dengan tidak percaya. Bab 2775, terlalu kuat. Dev mengabaikannya, tetapi melirik ke arah pohon guntur langit, tiba-tiba melompat, dan menuju ke arah buah guntur langit. Saat berada di udara, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Melihat Dev tiba-tiba berubah menjadi pria berbaju besi emas, Siti Qiao dan wanita tua itu terkejut. Bahkan ketiga pahlawan pencuri pantom memiliki mulut terbuka lebar dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka belum melihat Dev mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Saya melihat Dev, yang mengenakan baju besi emas, meraih buah guntur surgawi tepat ketika Dev hendak menangkap buah guntur surgawi, tiba-tiba terdengar guntur yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, sambaran petir tebal memancar dari pohon guntur langit dan menghantam Dev dengan keras. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan meledak dengan cahaya keemasan, menahan serangan guntur dan kilat. Gemuruh. Guntur dan kilat menyambar Dev, menyebabkan tubuh Dev terhenti dan jatuh tanpa sadar. Area di mana tubuh yang terkena menjadi hitam hangus, dan banyak sisik dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menghilang. Hah, kenapa kamu membual? Aku tersambar petir begitu saja. Ketika wanita tua itu melihat Dev juga terjatuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Ketika Siti Qiao melihat ini, wajahnya penuh dengan kekecewaan, dia mengira Dev benar-benar dapat menahan kekuatan guntur dan kilat dan memetik buah guntur langit. Ketika ketiga pahlawan pencuri pantom melihat Dev disambar petir dan jatuh, hati mereka tiba-tiba naik ke tenggorokan. Jika Dev memiliki kekurangan, mereka bertiga tidak akan selamat. Bagaimanapun, jiwa mereka masih di dalam tangan Dev ini. Tetapi pada saat ini, Dev, yang terjatuh, tiba-tiba berhenti, lalu melompat lagi.
Tepat ketika sambaran petir hendak menyambar lagi, Dev mengambil buah Sky Thunder, memutarnya dengan kuat, dan langsung mengambil buah Sky Thunder. Dev sangat gembira dan tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi guntur dan kilat telah mencapai di atas kepala Dev. Dev tahu bahwa guntur dan kilat ini sangat cepat, dan dia tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menahannya. Akibatnya, amarahnya tenggelam ke dalam dantiannya, dan kekuatan ketiga klan langsung terpancar, membentuk lapisan cahaya redup di sekelilingnya, seperti perisai. Gemuruh. Tubuh Dev dipukul lagi, perisainya dikalahkan, dan kekuatan guntur dan kilat menghantam Dev. Kecepatan jatuh Dev meningkat seketika, dan kemudian dia menghantam tanah dengan keras. Tanah yang keras dihancurkan menjadi lubang yang dalam oleh Dev. Tuan Dev. Ketiga monster pencuri itu panik dan bergegas untuk melihat ke dalam lubang. Siti Qiao dan wanita tua itu juga terkejut dan buru-buru datang untuk melihat keadaan Dev. Seseorang terkena dua sambaran petir satu demi satu, ini berakibat fatal. Tepat ketika mereka semua melihat ke arah lubang, mereka menemukan bahwa Dev benar-benar berdiri dari lubang, seluruh tubuhnya utuh, dan dia mengagumi buah guntur langit di tangannya. Beberapa orang yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bahkan jika Dev tidak terbunuh oleh dua sambaran petir, dia bahkan tidak terluka, ini terlalu keterlaluan. Apakah ini masih manusia? Siti Qiao berkata dengan ekspresi terkejut. Itu terlalu kuat. Tubuh fisiknya terlalu kuat. Bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan, dia mungkin tidak sekuat itu kan? Wanita tua itu juga berkata dengan kaget. Tetapi saat ini, Dev tidak memperhatikan ekspresi beberapa orang di dalam lubang, dia melihat dengan cermat buah guntur langit di tangannya. Saya melihat buah guntur langit memancarkan cahaya redup, dan di dalam buah guntur langit, saya tidak hanya dapat melihat dengan jelas tidak hanya guntur dan kilat yang menyambar. Bahkan saat memegangnya di tangannya, Dev bisa merasakan guntur dan nafas kilat yang kuat yang memancar dari buah guntur langit. Tiba-tiba, informasi tentang Thunder Palm terlintas di benak Dev. Bersambung.